Salam Ika Lemahanas. Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri atau PEPABRI merupakan wadah berhimpun dan perekat silaturahmi bagi para purnawirawan dan warakawuri, dan PEPABRI menjadi rumah bersama bagi seluruh prajurit TNI dan Polri setelah Purna Bakti. Tujuan luhur PEPABRI yang dicanangkan sejak berdirinya tetap tidak berubah, yakni memperkokoh solidaritas, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan tetap bertekad memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Keberadaan PEPABRI bukan sekedar untuk memperkuat silaturahmi para purnawirawan dan para warakawuri saja, tetapi sebagai sarana pengabdian bagi para purnawirawan hingga akhir hayatnya. Dan saat ini usia PEPABRI sudah mencapai 64 tahun. Kita ingin mengetahui bagaimana sikap dan posisi PEPABRI dalam menghadapi pemilu 2024. Ya, Bapak Agung Gumelar, melihat situasi dan kondisi perpolitikan saat ini di tanah air yang semakin panas, ada yang bilang semakin menarik dengan berbagai isu-isu politiknya. Mungkin ada beberapa pesan dari Bapak Agung Gumelar sebagai Ketua Umum PEPABRI ini. Baik. Terima kasih. Saya perkenalkan, saya Ketua Umum PEPABRI ya. Saya membawa Wakil Ketua Umum saya ini Pak Ahmad Sucipto Laksamana Purnawirawan ya. Kemudian Sekjen PEPABRI adalah Komjen Pol Purnawirawan Yun Mulyana ya. Ini untuk diketahui bahwa organisasi PEPABRI inilah tempat bernaungnya para purnawirawan dari unsur darat, laut, udara, polisi, dan warakawuri ya. Itu PEPABRI ya. Kemudian untuk diketahui pula bahwa dalam menjalankan perannya sebagai satu organisasi yang diharapkan ya bisa menjadi membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-citanya ya, itu kami berpegang teguh kepada dua ciri ya. Ciri pertama adalah PEPABRI ini berwatak pejuang ya. Dalam arti apa? Dalam arti kita harus peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa ya. Tidak boleh apatis ya. Yang kedua, kita berwawasan negarawan ya. Dalam arti bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita ambil, semuanya diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan individu, golongan, ataupun partai, untuk bangsa dan negara. Itulah dua ciri dari organisasi PEPABRI. Bagaimana sikap PEPABRI dalam menghadapi perkembangan situasi menjelang Pesta Demokrasi 2024 ya, yang dinilai tadi semakin menghangat situasinya kan, semakin memanas ya. Saya rasa yang pertama yang ada pada tekad PEPABRI dengan seluruh jajarannya ini, tekad pertama adalah menghadapi Pilpres, menghadapi Pesta Demokrasi 2024 ini, kita berusaha agar supaya memerankan diri agar supaya pemilu 2024 ini harus jauh lebih kondusif, harus jauh lebih baik ya, harus jauh lebih berbobot daripada pemilu 2019. Itu tekadnya. Kenapa? Karena 2019 ini kan satu pesta demokrasi yang diwarnai oleh suasana yang mengkhawatirkan ya, mencemaskan, bahkan menakutkan ya. Polarisasi yang berkembang saat itu sudah menjurus ke arah perpecahan bangsa. Nah, kita harapkan 2024 ini tidak seperti itu. Dan bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar supaya tidak seperti itu? Ya, tidak seperti apa yang kita khawatirkan. Nah, disinilah kami berusaha ya, dengan ciri jiwa pejuang dan negarawan ini, kami berusaha agar supaya bisa bersikap bijak dalam menghadapi
Pesta Demokrasi 2024 ini, dan sikap bijak ini kita berusaha untuk ditularkan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Apa itu? Begini ya, sering sekali saya utarakan ini dalam proses pilpres, ya, pesta demokrasi, pemilu, ya, bahwasanya kalau ada calon lebih dari satu atau dua atau tiga pasang calon, kalau sekarang ini kan sudah nyata bahwa pasangan calonnya ada 3 ya. Dalam situasi seperti itu, polarisasi terjadi. Yang terjadi polarisasi itu adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada masalah. Ya. Ya. Itu wajar sekali. Yang tidak wajar itu adalah kalau satu pasang calon 100%, satu pasang calon 0%. Itu tidak wajar. Ya. Jadi kalau terjadi polarisasi ini adalah wajar. Jadi ya, artinya apa? Di antara kita, ya, masyarakat bangsa Indonesia, berbeda memilih itu adalah suatu keharusan. Ya, suatu keharusan. Demikian pula di Pepabri. Pepabri sebagai satu organisasi, sebagai satu institusi kelembagaan, penekanannya adalah harus bersikap netral. Sama dengan induk kita, TNI dan Polri. TNI dan Polri dalam proses pemilu itu harus bersikap netral. Hanya ada perbedaan. Kalau unsur TNI Polri yang masih aktif, ya, seluruh jajaran anggotanya, anggota di jajaran TNI dan Polri juga harus bersikap netral. Nah, bedanya kalau di Pepabri, ya, secara organisasi kita bersikap netral, tetapi sebagai individu kita diberi kebebasan, kita punya hak memilih, kita beri kebebasan untuk memilih. Dari 3 pasang calon ini silakan bebas memilih, gitu loh. Ya. Tetapi ya di sini penekanannya, ya disinilah mungkin sikap yang harus dipedomaninya, ya adalah perbedaan memilih ini ada batas waktunya. Ya. Perbedaan memilih ini akan berakhir dan harus berakhir ketika pilpres selesai. Begitu pilpres selesai, tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Bersatu lagi kita, ya, menghormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Inilah sikap-sikap dewasa yang kita berusaha untuk disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada unsur pemilih dalam pemilu ini, rakyat pemilih, ya. Dengan demikian, kalau bisa ini kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada masyarakat, insya Allah 2024 ini tidak akan separah 2019. Anies terpilih semuanya menghormati, salaman semua. Ganjar terpilih semua menghormati, salam. Prabowo terpilih semua menghormati. Betapa indahnya negeri ini kalau bangsa Indonesia mempunyai sikap seperti itu, jiwa seperti itu. Ya. Sama dengan di olahraga lah. Saya kebetulan sama Pak Cipto ini juga pembina olahraga. Di olahraga itu apa sih? Jiwa sportivitas itu yang paling kita tonjolkan. Apa itu sportivitas? Mau menerima kenyataan. Kemenangan diterima dengan rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia, tetapi kekalahan pun harus diterima dengan kebesaran jiwa kita, lapang dada kita. Mungkin musuh lebih baik dari kita, atau keberuntungan belum ada pada kita. Inilah jiwa sportif yang harus kita tanamkan, harus kita tonjolkan, terutama di unsur rakyat pemilih. Karena dalam proses pemilu ini sering saya utarakan bahwa ada 3 unsur utama, ya, sangat berperan. Ya. Yang pertama adalah partai politik. Ya, kenapa? Karena partai politik ini mempunyai tugas untuk rekrutmen kepemimpinan, ya, untuk bisa merekrut calon-calon pemimpin. Ya. Itu tugas partai politik. Kita Pepabri nggak bisa ikut campur, itu urusan mereka. Kemudian mengerucut kepada proses koalisi, ya, itu urusan mereka, urusan partai. Itu domainnya mereka. Kita Pepabri nggak bisa ikut campur. Ya.
Kita hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan ya partai politik ini semakin dewasa dalam melakukan proses pemilihan siapa kader-kader yang akan lebih bisa membaca aspirasi rakyat. Itu doa dan harapan kita kepada partai politik, dan ini sudah berjalan yang menghasilkan 3 pasang calon tadi. Ya, oke. Yang kedua yang teramat berperan dalam proses pemilu itu adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Mengapa? Karena pemilu itu dilaksanakan oleh KPU berdasarkan undang-undang. Terhadap KPU pun kita nggak bisa ikut campur. Pepabri nggak bisa ikut campur. Itu urusan mereka. Mau terbuka, mau tertutup, mau pakai aturan apa, itu urusannya KPU. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Semoga KPU ini akan lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Lebih netral. Nah ini penekanannya, lebih netral dalam bersikap. Ya. Ini harapan dan doa kepada KPU. Unsur ketiga yang teramat berperan adalah rakyat pemilih. Nah, terhadap rakyat pemilih kita harus berperan. Pepabri harus berperan sama dengan unsur komponen bangsa lainnya. Harus berperan. Apa perannya? Dewasakan mereka dalam proses demokrasi ini. Ya, itu tadi sikap dewasa itu tadi. Ya. Beda memilih biasa, tetapi begitu selesai pilpres tidak ada lagi perbedaan. Hormati. Nah, itu sikap dewasa. Sikap dewasa lainnya adalah dalam proses memilih, mendukung, memilih calon ya. Saya rasa janganlah dilandasi oleh satu situasi kenikmatan sesaat ya. Dikasih sembako langsung wah tusuk dia. Aduh, ini tolonglah ya. Kita akan memilih pemimpin yang membawa bangsa ini menuju ke tujuan nasional kita, menjadi bangsa yang besar ya. Jangan terlalu terlalu sempit ya, terlalu sempit ya. Ini sikap-sikap dewasa ini harus kita kumandangkan, kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada masyarakat. Maka ya, kalau kita bisa berperan seperti itu, menjalankan peran seperti itu, ya, maka pemilu 2024 insya Allah ya tidak akan seperti yang kita khawatirkan ya. Insya Allah ya. Ya, Pak Agung, salah satu anggota dari Pepabri juga saat ini mencalonkan. Bagaimana bentuk dukungan dari Pepabri untuk calonnya ini, Bapak? Ya, kalau ada anggota Pepabri salah satunya mencalonkan, itu wajar-wajar saja ya. Saya sering mengatakan bahwa yang namanya purnawirawan itu adalah seseorang yang sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian. Gitu loh. Nah, dalam melanjutkan pengabdiannya itu ada yang punya ambisi, keinginan untuk berperan ya di bidang katakanlah ekonomi, bisnis, di bidang pendidikan, di bidang politik. Nah, kebetulan di bidang politik ini ada salah seorang anggota purnawirawan. Itu saya rasa wajar dan harus bisa diterima itu ya. Sekarang harapannya adalah ya mudah-mudahan purnawirawan yang kemudian menjadi calon ini tidak mengecewakan, terutama tidak mengecewakan purnawirawan, dan utamanya lagi tidak mengecewakan rakyat. Ya itu harapannya ya. Pak, sebagai Ketua Umum Pepabri ini Bapak sudah melaksanakan selama 4 periode dengan sukses Pak, yang berarti 20 tahun ini. Apa yang telah Bapak perjuangkan ini Pak untuk para purnawirawan dan warakawuri ini Pak? Soal kesejahteraan ya saya mungkin bocorkan sedikit lah ya. Saya sama pimpinan PPAD, AL, AU, Polri, Legiun Veteran, suatu ketika kami diterima oleh Bapak Presiden. Salah satu poin yang kami sampaikan kepada pimpinan negara ini adalah perhatian terhadap kesejahteraan para purnawirawan. Ya, itu loh. Dan ditanggapi langsung positif oleh Bapak Presiden, Bapak Menseknek waktu itu ada, ya, yang mengatakan bahwa untuk 2023 waktu itu memang belum bisa dimasukkan ya anggaran
tapi 2024 akan dimasukkan. Ya ini satu hal yang cukup ya itulah yang kita upayakan. Ya, kita upayakan. Bapak ini bagaimana ini Pepabri ini mendorong partisipasi dan juga bagaimana Pepabri melihat anggota Pepabri ini yang mungkin yang baru diwisuda sebagai purnawirawan itu mereka tetap berkiprah, kemudian mereka tetap bersemangat ini Pak. Ya, harus begitu ya. Yang namanya purnawirawan itu purna tugas. Yang kemarin diwisuda itu baru purna tugas. Tetapi sekali lagi belum purna pengabdian. Dan dalam upaya untuk melanjutkan pengabdiannya terbuka lebar ya. Apakah mau mungkin bergerak di bidang bisnis ya, apa mau bergerak di bidang pendidikan, jadi dosen, jadi mungkin dekan, direktur sekalipun ya. Ada yang terjun ke politik ya. Itu. Jadi kalau ada purnawirawan mempunyai pilihan pengabdiannya ke arah sana, itu jangan diartikan bahwa wah ini dui fungsi lagi. Enggak. Itu memang satu yang hak dan kewajiban dari para purnawirawan. Saya bahkan mengimbau ya supaya purnawirawan ini ketika purna tugas jangan terus nganggur. Cari aktivitas ya. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Mungkin jadi petani bisa ya. Jadi apa? Olahraga di bidang olahraga karena kalau kita nganggur berkiprah di pemerintah ada banyak. Itu pengabdian. Melanjutkan pengabdian. Kalau tugas sudah purna di Angkatan Darat atau di TNI ya. Tapi pengabdian belum. Pengabdian sampai akhir hayat kita akan lanjutkan pengabdian kita. Harus ada kegiatan ya. Makanya saya juga berusaha Pepabri ini untuk berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang bisa katakan menyalurkan aktivitas mereka ya. Jangan, saya khawatir kalau nganggur ya. Kalau nganggur itu cepat tua ya, di rumah sama semua penyakit berdatangan ya. Terus di rumah ya sama istri berdua kan dua-duanya udah nganggur ya. Lu lagi kan. Wah, ini jangan sampai begitu deh. Saya berusaha ya. Makanya komunikasi dengan para mereka-mereka yang punya kemampuan untuk bisa menyalurkan ya aktivitas mereka. Jadi memang harus ada pendekatan kembali untuk kepada purnawirawan yang saat ini masih purnawirawan kita berapa tahun sih? 58 ya? 58 Bapak. 58 itu lagi lucu-lucunya itu sebetulnya ya. Ya. Jadi kita 55 ya. Oh itu lebih lucu lagi itu ya. Jadi harus ada inisiatif lah untuk bagaimana melanjutkan kehidupan di luar tugasnya sebagai anggota TNI. Untuk Pepabri sendiri sudah Pak untuk 5 tahun ke depan bagaimana dengan situasi dan perubahan kondisi ini Pak? Ya kita harus adaptasi dong ya. Yang jelas bahwa sekarang ini dengan kemajuan ilmu dan teknologi ya, telah banyak terjadi perubahan-perubahan sampai ke perubahan peradaban. Nah disinilah kalau kita yang udah tua ini mungkin ya penyesuaiannya, adaptasinya mungkin lambat ya. Tapi kepada anak kita, ya cucu kita bahkan kita wajibkan mereka beradaptasi dengan perkembangan seperti ini. Ya, kenapa? Karena waktu yang lalu ada istilah kemarin-kemarin ini kan, yang besar itu makan yang kecil, ngalahin yang kecil. Tapi ke depan dengan suasana perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, begitu cepat ya, maka yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Nah inilah adaptasi inilah yang kita harapkan di generasi-generasi muda kita. Seperti ya kita sekarang curahan atau tumpahan harapan itu kan pada anak dan cucu ya, anak dan cucu. Jadi kalau memang ada ya orang tua seperti itu ya, ingin anak ini maju, itu wajar ya, maju di bidang bisnis, maju di bidang pendidikan, jadi dosen, jadi dekan, jadi rektor ya, maju di bidang politik,
wajar kalau orang tua ingin anaknya maju, ya. Tapi kalau ada keinginan seorang tua seperti itu, siapapun dia, ya, apakah seorang presiden, apakah seorang menteri, apakah seorang purnawirawan, kalau berkeinginan anaknya maju, ya seperti harus direstui, ya, karena jangan ada istilah, apa namanya istilahnya sekarang? Dinasti itu adanya di negara yang berasas monarki, ya, kerajaan. Di situ ada raja, di situ ada putra mahkota. Kalau raja berhalangan, meninggal, putra mahkota walaupun umurnya baru 12 tahun jadi raja. Itu dinasti. Kalau di negara berasas demokrasi seperti Indonesia, ya, orang tua ingin anaknya maju. Tapi kan semua yang menentukan kalau mau jadi anggota DPR, menjadi anggota bupati, wali kota, itu semua yang menentukan rakyat. Tapi memang banyak pendapat yang sudah dikondisikan seperti itu Pak. Jadi disebutnya dinasti. Pendapat yang keliru kalau menurut saya. Pendapat yang memang sudah didasari oleh back mind-nya udah a priori, ya. Itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Seperti halnya juga saya kepada seluruh anggota Pepabri, ya. Kalau kita bersikap kritis terhadap pemerintah atau mengkritik pemerintah, kita itu adalah mengawal. Itu bagus. Bahkan pernah saya utarakan, ya, kalaupun kita bersikap oposisi terhadap satu kebijakan pemerintah, itu pun mengawal. Bisa dibayangkan dong, satu pemerintahan tanpa oposisi mau lari kemana nih pemerintah? Otoriter. Ini yang harus kita cegah. Jadi bersikap kritis, mengkritisi pemerintah, bersikap oposisi terhadap satu kebijakan pemerintah, itu adalah wajar, itu adalah mengawal. Tetapi disinilah kedewasaan anggota Pepabri, ya, dalam melakukan kritik kepada pemerintah, mengkritisi pemerintah, dalam bersikap oposisi kepada satu kebijakan pemerintah. Lakukanlah itu dengan cara yang elegan. Ikuti aturan etika norma. Tidak dengan cara turun ke jalan maki-maki pemerintah. Bersikap oposisi kepada pemerintah. Janganlah diartikan A kata pemerintah harus B kataku. Bersikap oposisi kepada pemerintah, janganlah dilandasi back mind kita benci kepada pemerintah, benci kepada Pak Jokowi. Itu tidak bijak, itu tidak dewasa. Gitu loh. Jadi sikap kritisi, sikap oposisi terhadap satu kebijakan itu adalah sikap positif dalam arti mengawal, ya. Tetapi lakukanlah itu dengan cara yang elegan. Itu ikuti etika norma, ya, aturan itu. Bapak, pandangan dari Pepabri mengenai masalah saat ini yang sedang mencuat ini, seperti ketua KPK kemudian diperiksa dan kemudian masalah MK. Ini bagaimana menurut pandangan Pepabri? Yang setahu saya bahwa hukum itu adalah sesuatu yang harus kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun melanggar hukum, proses hukum dia. Apakah tukang beca, apakah mahasiswa, apakah wali kota, apakah bupati, apakah gubernur, apakah purnawirawan, ya. Siapapun melanggar hukum, apakah dia pendeta, apakah dia KPK, apakah dia ustadz, siapapun melanggar hukum, proses hukum dia. Ya. Hukum adalah sesuatu yang harus kita implementasikan, bukan sesuatu yang bisa kita kompromikan. Bukan, hukum tidak boleh dijadikan alat kompromi, alat bargaining. Kalau seperti itu hukum masih berlaku di Indonesia, kita tidak akan pernah maju. Ya. Gitu. Jadi itulah kalau soal hukum, ya. Kalaupun anak saya mungkin melanggar hukum, proses hukum dia. Gak usah ragu-ragu gitu loh. Karena ingin hukum itu sesuatu yang ditegakkan, ya. Itu buat kami Pepabri, ya, ya, prinsip itu. Ya, Pak. Tapi jangan bersikap prejudice a priori, ya. Itu juga tidak bagus, ya. Tidak bagus, ya. Ya, kita harus bisa
betul-betul memerankan diri kita ini walaupun kritis ya, tapi dalam arti yang positif ya, menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Jadi kepada seluruh anggota Pepabri dimanapun berada ya, pegang teguh sebagai organisasi, sebagai satu kelembagaan kita harus bersikap netral. Tetapi sebagai individu anggota Pepabri kita punya hak memilih. Saya beri kebebasan, silakan memilih ya, sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kalaupun saya nanti sebagai Agum Gumelar ya akan menentukan pilihannya kepada salah satu pasang calon, itu adalah hak saya. Tetapi saya tidak akan bawa atribut Pepabri. Pepabri sebagai perekat persatuan bangsa ya. Jadi kalaupun ada riak-riak yang terjadi di lapangan ketika masa-masa suhu memanas ini, ada percikan-percikan, maka kepada seluruh anggota Pepabri saya berpesan dan berharap ya untuk tidak melibatkan diri dalam percikan-percikan. Kalau mungkin bahkan bisa meredam, bisa mempersatukan, ya, bisa mencegah, ya. Tujuannya apa? Supaya 2024 ini betul-betul bangsa Indonesia ini menikmati ya pesta demokrasi ya. Jadi sekali lagi kepada seluruh jajaran Pepabri, jadilah pemersatu ya, alat pemersatu bangsa ya. Jadi jangan bahkan melibatkan diri dalam pertikaian. Oh, please ya, jangan itu ya. Cegah pertikaian itu dengan peran Anda sebagai alat pemersatu ya. Begitu harapan saya kepada seluruh jajaran Pepabri. Terima kasih kepada Ikal Channel dan saya terima kasih juga kepada seluruh jajaran Pepabri ketika mendengar apa yang saya sampaikan ini dengan pengertiannya ya. Mudah-mudahan semua yang didengar ini ya bisa dipedomani agar supaya peran Pepabri dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa ini lebih menonjol lagi untuk menuju ke Indonesia yang lebih sejahtera ke depan ya. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.